Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Berikut adalah nama anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Syahwalidisa Sugiarto, ada Alinda Agustina, Ahmad Restu Wibowo, Oktavia Putri Abelia, dan Yunisri Wulandari. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah kombinasi berbagai macam peluang dan ancaman-ancaman bagi perusahaan yang berdiri pada suatu tempat di mana perusahaan tersebut melangsungkan kegiatan usahanya, termasuk pemasaran. Dalam lingkungan pemasaran terdapat pelaku-pelaku dan kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan dari sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien. Pemasaran harus memahami bahwa inti dari setiap usaha pemasaran adalah mengetahui perilaku konsumen dan lingkungan pemasarannya. Lingkungan pemasaran atau marketing environment dalam suatu perusahaan atau produsen terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang sukses dengan pelanggan sasarannya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alinda Agustina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan pemasaran mikro. Next. Penyedia atau pemasok atau suppliers merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberian nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Manajer pemasaran harus mengamati keadaan penyedia. Apabila terjadi keterlambatan atau kekurangan pemasok, akan dapat menyebabkan adanya tambahan biaya dalam jangka pendek. Manajer pemasaran juga harus memonitor perkembangan harga dari input-input pemasok. Peningkatan biaya pasokan dapat mengakibatkan kenaikan harga yang akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Next. Yang selanjutnya ada perantara pemasaran atau marketing intermediaries. Berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran antara lain reseller, perusahaan distributor fisik, agen pelayanan pemasaran, perantara keuangan, dan sebagainya. Reseller adalah perusahaan jalur distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggan antara lain pedagang besar dan pengecer. Keberadaan reseller ikut menentukan keberhasilan dari perusahaan untuk memilihnya bukan pekerjaan mudah. Perusahaan distributor fisik berperan membantu perusahaan menyimpan dan memindahkan barang-barang dari asal ke tempat tujuan. Perusahaan perlu memutuskan cara yang terbaik dalam menyimpan dan mengirim produknya sesuai dengan faktor-faktor seperti biaya, kecepatan, dan keamanan. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Restu Wibowo. Baik, saya Ahmad Restu Wibowo akan melanjutkan penjelasan, yakni pelanggan. Setiap perusahaan harus selalu mempelajari pasar pelanggannya lebih dekat. Pelanggan di sini dapat berupa pasar konsumen yang terdiri atas individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa yang dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kepuasan. Pemasar harus mengetahui bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap perubahan. Misalnya terhadap perubahan harga produk, price elasticity of demand. Pelanggan juga dapat berupa pasar produsen yang membeli produknya untuk diproses lebih lanjut dalam usaha mencari keuntungan, dan dapat pula berupa pasar penjual atau pasar reseller yang membeli produk untuk dijual lagi dengan tingkat keuntungan tertentu. Pesaing. Pemasar harus mempertimbangkan sifat persaingan di mana perusahaan bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. Dengan lebih spesifik, pemasar harus selalu memperhitungkan jumlah pesaing yang harus dihadapi karena pesaing dapat menjadi ancaman terhadap produknya dan para pesaing selalu merespon
dan menghadapi setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Secara konseptual, bahwa keberhasilan perusahaan dalam pemasaran apabila perusahaan tersebut dapat memberikan nilai dan kepuasan yang lebih besar dari pesaingnya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Octavia Putri Abelia. Baik, selanjutnya yaitu masyarakat. Pengertian masyarakat di sini adalah kelompok manapun yang memiliki kepentingan aktual ataupun potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Antara lain masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat gerakan warga, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal perusahaan. Setiap perusahaan harus dapat menyiapkan rencana untuk merespon dan memenuhi keinginan masyarakat dengan merancang penawaran yang menarik kepada masyarakat sehingga menghasilkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Contoh perusahaan Madu Nusantara Indonesia. Perusahaan ini mengolah berbagai merek penelitian, pemasaran, spesialis, periklanan, dan promosi. Kemudian pemasok. Perusahaan madu harus memilih lebah yang berkualitas dengan berbagai bahan untuk memproduksi madunya. Perusahaan itu juga harus punya tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, listrik, komputer, dan faktor-faktor produksi lain untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya Yunisri Wulandari. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah perusahaan atau pihak-pihak yang membantu dalam promosi, penjualan, penyimpanan, pendistribusian hasil produksi. Perusahaan madu bisa menyewa agen untuk mencari pedagang eceran di berbagai negara Indonesia dan membayar komisi pada para agen ini berdasarkan jumlah pesanan yang mereka hasilkan. Pelanggan. Perusahaan madu menjual produknya pada para pelanggan. Para pelanggan yang utama adalah para penjual kembali yang selanjutnya menjual madu kepada para pembeli. Para pesaing. Lingkungan persaingan itu bukan hanya terdiri dari perusahaan lain, tetapi juga hal-hal yang lebih mendasar. Cara terbaik bagi perusahaan madu tersebut untuk menguasai atau memenangkan persaingan itu dengan mengambil sudut pandang pelanggan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.